Ya, saya biar yang di luar, ya, banting tulang, peras keringat, jungkir balik. Ya kan? Apa? Bentuk seorang suami itu inilah akan mendatangkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan dia mendapatkan kebahagiaan hati, mendapatkan rezeki, dan nanti di hari kiamat kebahagiaan dengan apa? Balasan di akhirat. Maka semuanya ketika kita niatkan untuk kebaikan, ya, maka ya dari sini kita tahu apa yang sudah kita lakukan mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang enggak ada orang yang suami malas kerja. Kata siapa, Tat? Saya malas kerja. Saya ternak teri, Tat. Apa ternak teri? Nganter anak sama istri. Ya, nganter anak sama apa? Istri. Itu istilah di daerah saya kalau pengangguran begitu. Ternak teri. Ya, habis nganterin anak, nganterin istri apa? Main darah. Ya nggak mau kerja. Akhirnya yang nguasain di rumah siapa? Istrinya. Karena merasa istrinya yang kerja, ya. Kalau suaminya nggak nurut, Mas jangan macam-macam, Mas, saya cerai, Mas. Wah, gara-garanya apa? Istrinya yang kerja. Ya. Ini kebalik namanya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di antara kegiatan yang mendatangkan kebahagiaan adalah bekerja yang halal. Kenapa? Karena yang halal mendatangkan keberkahan. Iya, memang apa tanda-tandanya berkah, Ustaz? Tanda-tanda keberkahan dari rizki yang Allah berikan kepada kita membawa ketenangan. Bukan dari jumlah, bukan. Banyak orang apa? Dapat harta banyak tapi nggak berkah, mendatangkan kegelisahan. Ya, orang yang korupsi dapatnya banyak apa dikit? Banyak nggak? Banyak, tapi nggak tenang dia. Khawatir ketangkep KPK, ya, ketangkep apa? Nggak tenang ketangkep KPK. Akhirnya walaupun dapatnya banyak nggak tenang, karena memang seperti itu. Bekerja yang halal mendatangkan ketenangan. Jangankan manusia, hewan aja tahu yang halal kok, betul. Kucing itu kalau kita nggak ngasih makan nih, ini ada ikan di meja, tapi kita nggak ngasih kucing. Jenengan lagi keluar sebentar, itu kucing apa? Langsung ambil, pas orangnya datang buka pintu, lari dia sekenceng-kencengnya, iya enggak? Tahu, ini haram ini. Ya ini haram, enggak tenang. Coba kalau kucing itu antum kasih ikan, kucing tadi ya deket antum yang lagi makan, ikannya kasih, nih monggo. Kira-kira tenang enggak dia? Tenang makan ikan, mau hujan petir juga dia. Anteng aja di situ. Kenapa? Tahu halal. Tahu halal. Begitu juga dengan kita. Walaupun kelihatannya tenang, jangan, hatinya itu apa? Hatinya nggak bisa dibohongin. Kenapa? Harta yang halal, bekerja yang halal mendatangkan ketenangan. Dan sebaliknya bekerja yang mendatangkan apa? Dia bekerja dengan yang haram mendatangkan apa? Kegelisahan, kesedihan. Itu sudah pasti. Ya. Sebagaimana ya disebutkan oleh ya muallif rahimahullahu taala. Di antaranya lagi ya tanda keberkahan harta halalnya, pertama mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Yang kedua, rumah tangga jadi harmonis. Ya, bukan berarti kalau jenengan dengar tetangganya ribut itu wah ini kayaknya nggak benar, hartanya haram nih pasti, belum tentu. Ya. Jadi apa? Dengan seseorang menyibukkan diri dengan apa? Yang manfaat, diantara sesuatu yang manfaat adalah bekerja yang halal.
Apalagi dengan kita memberikan nafkah untuk keluarga. Rasul sampai menyebutkan begini jamaah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Harta yang engkau gunakan untuk jihad fi sabilillah. Kemudian yang engkau gunakan untuk membantu orang miskin dan untuk membebaskan budak, maka pahala yang paling besar adalah harta yang engkau gunakan untuk menafkahi anak istrimu. Itu paling besar. Makanya jangan pelit ke anak istri begitu. Istrinya minta, "Mas, saya kok pengen makan sate kambing, Mas." "Oh, nanti sabar, 2 minggu lagi dapat dari masjid." Pelit banget. Main makan sate suruh nunggu Idul Adha. Ya, itu pun dapat dari masjid lagi. Ya. Padahal Rasul mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi wajhallahi azza wajal illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik. Rasul mengatakan, sesungguhnya engkau bekerja dari cara yang halal, dari cara yang baik, kemudian engkau berikan untuk nafkah kepada keluargamu dengan niat mengharapkan pahala dari Allah, maka setiap yang engkau berikan untuk istrimu atau keluargamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ujirta biha, kecuali engkau diberi diberi pahala hatta mataj'ala fi fammi imra'atik, sampai suapan yang dimakan oleh istrimu. Berapa suapan? Berapa suapan? Ya tergantung, kalau istrinya makannya banyak ya 130 suapan. Kalau makannya banyak, kalau yang sedikit ya 50 suapan. Itu terhitung sampai satu suapan yang dimakan oleh istrimu sudah terhitung kau mendapatkan pahala. Kapan? Ketika bekerja dengan halal, mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kemudian juga di antara tanda harta yang halal membawa keberkahan, yaitu di antara tandanya bukan mendatang tetapi menjadikan seseorang tersebut semakin taat. Semakin taat. Ya. Maka kalau seorang ketika diberikan harta banyak, usahanya lancar, tapi malah jauh dari agama, jauh dari ketaatan, maka itu tanda alarm, hati-hati begitu. Ya, tanda. Kenapa? Karena sudah dilapangkan rezekinya, kok malah jauh dari dari ketaatan. Maka rezeki yang halal dari pekerjaan yang halal akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang ada orang awalnya miskin, kemudian usahanya tambah bagus, tambah rame. Setelah tambah rame, ya, yang dulu waktu masih punya 1 kios masih rajin ngaji, ya. Kemudian semakin tambah cabang sampai sudah cabangnya banyak, sudah jarang ngaji, jarang sholat. Bisa. Yang demikian itu kenapa? Karena mungkin harta yang dia dapatkan bisa jadi dari cara yang haram. Kenapa? Karena dari cara yang halal harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun yang ketiga, di antara kegiatan atau menyibukkan diri dengan kegiatan yang manfaat yang level 3, ya, yaitu dengan hobi yang halal. Loh, hobi ada yang halal, ada yang haram ya Ustaz? Ya ada. Karena hobi sendiri ya disebut dengan hobi itu kan kecondongan hati, ya. Ada kecondongan, keinginan melakukan sesuatu. Ya. Maka secara asal hobi itu ya secara asal bukan, tetapi ketika dia meniatkan untuk kebaikan yang aslinya itu adalah hobi, maka berubah menjadi kebaikan. Walaupun aslinya bukan ibadah, tetapi dari hobi yang halal mendatangkan kebahagiaan, kebaikan. Misalnya olahraga, ya.
main apa? Main bola. Ya, namanya orang itu kan butuh refreshing, ya enggak? Kerja terus, ya, atau mungkin ngajar terus, ini butuh apa? Butuh refreshing. Ya, sekali-kali olahraga. Maka bagaimana olahraganya atau ketika senang main bola, kemudian apa? Mendatangkan kebaikan, ingat, niatkan yang benar. Dengan saya ya main bola, semoga semangat saya nanti setelahnya bertambah. Yang tadi jenuh, yang tadi lagi malas, semoga setelah itu saya semakin semangat, maka main bolanya bisa apa? Bisa berpahala. Gara-gara apa? Niatnya, biar saya semakin kuat, gak mudah sakit, kemudian untuk beribadah juga kuat, maka olahraganya dia mendatangkan kebaikan. Ya. Yang penting tentunya setelah wajib sudah dilaksanakan, ya. Wajib sudah dilaksanakan. Apalagi misalnya ya touring misalnya, ya enggak. Bisa enggak mendatangkan manfaat? Ya bisa kalau niatnya benar. Ya. Niatnya apa? Ya niatnya agar apa? Ya tadi bisa ketemu teman, ya bisa apa? Di sana ada ya pengajian, ya manfaat. Jangan cuma touring ngalor ngidul doang. Dan juga jaga hati doang, yang kadang-kadang orang kalau bawa motor itu kan, apalagi motor yang gede itu kayak ada rasa gimana gitu kan. Ya harus dijaga juga. Apalagi kadang-kadang kalau sudah rombongan motornya begitu kayak yang punya jalan. Orang minggir semuanya. Emang jalannya tetanggamu apa? Kan begitu. Ya. Semua orang boleh lewat situ, tapi kadang-kadang ada yang begitu. Ya, tetapi apa? Kita yang tahu ilmu, maka untuk menjadikan hobi yang kita inginkan bernilai apa? Bernilai pahala sehingga mendatangkan kebahagiaan. Antum cari hobinya apa? Hobinya mancing tat. Gimana biar dapat pahala mancing? Ya kalau dapat ikan kan, ya iya bisa sedekahkan ya kalau dapat. Tapi ya kadang-kadang dari pagi sampai sore dapat sepat ya. Waktunya sehari dapat ikan apa? Sepat. Ya, ada lagi yang ya dia mancingin, ya atau belinya itu hidup, kemudian ke kolam cemplungin dipancing lagi. Ya ini kan menghabiskan waktu, ini udah beli udah apa? Udah beli tinggal goreng, ini nggak beli hidup dicemplungin kolam dipancingin lagi, ya ngabisin waktu lah. Ya. Kemudian juga ya, hobi-hobi yang mendatangkan manfaat yang halal dan kemudian niatkan agar apa? Agar seseorang tersebut dalam melakukan itu ya bertambah semangat dalam ibadahnya. Badminton, renang, ya namanya orang kan pengen itu tadi refreshing lah. Atau mungkin lari, ya lari-lari begitu biar hilang jenuhnya. Ya. Begitu, biar nanti apa semangat lagi. Ya. Kita juga manusia, betul. Manusia juga butuh apa? Butuh kesenangan, butuh refreshing. Kita bukan robot. Bukan robot, perlu refreshing juga. Ya. Ustadz juga manusia, gitu kan. Ustadz juga manusia. Nah, adapun hobi yang tidak halal ya jangan. Oh, tapi gimana tat saya hobinya pasang nomor tat lah, itu bukan hobi. Ya, pasang nomor kok hobi, haram itu. Terus saya hobinya pacaran tat, apalagi pacaran, ya nggak bener. Ya, saya hobinya itu tat main sabung ayam tat, wah itu apalagi. Ya maka yang halal mendatangkan manfaat, biar bahagia. Ini level ketiga ini, ya level yang ketiga, nggak apa-apa. Ya. Boleh jalan-jalan kemana begitu, biar apa? Mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Karena di antara penyebab seseorang itu sedih, gelisah, itu karena memang gak ada kegiatan. Ada cerita seorang dokter. Dokter ini dokter kejiwaan. Sudah ratusan mungkin ribuan mungkin. Ya udah ratusan orang lah.
atau mungkin sampai 1000-an yang sudah ya dia periksa, ya, yang sudah dia yang sudah datang ke dia dokter kejiwaan. Dia cerita, dari sekian ribu pasien yang datang ke dia untuk berobat karena sakit kejiwaan tadi, hampir sepertiganya itu ya sebabnya tidak ada kegiatan yang manfaat yang dia lakukan. Dari ribuan orang yang datang ke situ karena sakit jiwa, ya, itu sepertiganya penyebabnya karena nggak ada kegiatan yang manfaat. Nggak ada kegiatan yang manfaat. Ya, kalau antum kan banyak setelah kerja, apalagi bekerjanya sambil nyuting pengajian, itu tambah manfaat itu. Ya, sambil ngerekam itu manfaat plus manfaat kan begitu. Nah, kenapa? Karena hobi adalah kecenderungan hati, ya, baik itu dalam urusan yang mubah ataupun yang sunnah. Tentunya ini setelah yang wajib sudah terlaksana. Yang sunnah gimana? Karena orang itu kan nggak satu level. Ada orang yang membaca Al-Quran rajin, tapi sholat sunnahnya males. Ya sudah, rajinkan dibaca Quran. Atau ada orang baca Qurannya kurang semangat, sholat sunnahnya kurang semangat, kalau pengajian rajin, semangatin dirajinnya. Begitu. Ini dalam yang sunnah. Beda kalau yang wajib ya harus. Mau kurang semangat karena wajib, laksanakan. Ya. Ada orang yang puasa sunnahnya rajin, tapi membaca Qurannya males. Maka semangatin tadi yang puasanya. Kita itu punya kecenderungan masing-masing. Dalam ibadah yang sunnah pun seperti itu. Jadi enggak bisa semuanya itu sama, enggak. Kita punya kecenderungan hobi masing-masing. Ada orang yang kalau ngaji ngantukan ya ada. Baru 5 menit. Ya. Apalagi kadang-kadang ada enggak di sini enggak itu kan. Ya. Yang sudah datangnya terakhir gitu kan. Apalagi mungkin sore baru pulang kerja enggak sempat mandi dulu. Sudah duduknya paling belakang, nyender di tembok, ya. Tinggal ya bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa mau tidur. Ya. Maka gunakan ya hobi yang bermanfaat, ya. Ada orang yang membaca Al-Qur'annya kurang semangat, sedekahnya rajin, maka lanjutkan di sedekahnya itu. Begitu. Baik itu hobi yang bersifat tadi ibadah yang sunnah ataupun yang mubah. Biar mendatangkan kegembiraan. Ini level yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena kaidahnya menyibukkan dengan kegiatan yang manfaat. Tadi yang manfaat sudah ada kita sebutkan dari awal sampai yang ketiga. Kaidahnya kalau kita pengen mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, sibukkan dengan kegiatan yang manfaat. Ya. Itu akan menghilangkan kegelisahan. Dan sebaliknya ketika seorang tidak menggunakan, tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang manfaat, itu akan digunakan waktunya untuk maksiat, atau mungkin yang keduanya mendatangkan keburukan. Itu sudah kaidah. Waktu kalau kita tidak gunakan untuk yang manfaat, maka waktu ini akan habis untuk yang maksiat. Itu sudah. Ya. Walaupun aslinya mubah, tetapi karena dia lupa tentang kaidah ini, ya tadi misalnya main bola, nggak ingat waktu, sudah waktunya sholat lanjut terus. Ya, ini akhirnya Kenapa? Tidak tahu ya ilmu. Adapun orang enggak. Sesuaikan waktunya, kemudian juga sesuaikan keinginannya. Sehingga dengan itu mendatangkan kebaikan. Dan ini yang tidak ada di dalam ya, yang tidak ada di agama yang lain. Yang tidak didapati kecuali dalam agama Islam. Sampai yang hobi pun yang aslinya mubah bisa mendapatkan kebahagiaan manakala niatnya benar, kemudian mendatangkan ya kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat nanti. Makanya Rasul SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min."
barang siapa yang seorang bahagia dengan melakukan ketaatan kebaikan dan dia itu berat, sedih, ya, kemudian ya gelisah di dalam melakukan keburukan, maka dia seorang mukmin. Mukmin yang apa? Mukmin sejati. Ya, barang siapa yang senang melakukan amalan-amalan yang manfaat, yang positif, gembira dengan melakukan ketaatan dan manfaat, dan bersedih di dalam melakukan sesuatu yang tidak manfaat, ya, maka ingat dia adalah seorang mukmin sejati. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ya siang hari ini atau sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab? Silakan. Ada Mas? Enggak apa-apa, enggak dimarahin kok. Cukup? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan ya di dalam kiat-kiat yang lain atau nasihat-nasihat yang berharga meraih hidup bahagia di dalam poin selanjutnya insyaallah taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.